pengajian kita, yakni berkaitan tentang jalan orang untuk dia mengenal Allah. Bahkan tidak saja dia mengenal Allah, ini jalan untuk bisa menyaksikan Allah. Bahkan tidak saja menyaksikan, jalan untuk dia liqa Allah, bertemu Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan asing kalau ada kata-kata mengenal Allah, menyaksikan Allah, bahkan bertemu Allah. Kata-kata ini jangan asing di telinga kita. Kenapa? Karena sebelum kelahiran kita di alam dunia, saat kita semua Pak Bu berada di dalam alam arwah, yakni di dalam rahim ibu kita masing-masing, kita semua ini sebenarnya sudahlah menyaksikan Tuhan, bahkan bertemu Tuhan. Di mana dalil yang menyatakan itu Pak Bu? Kata Allah dalam Quran, alastu bi rabbikum. Tuhan berkata dengan sekalian ruh, alastu bi rabbikum. Benarkah kata Allah, aku ni Tuhan engkau? Qalu bala. Maka sekalian roh yang nanti Pak Bu lahir ke dunia menjawab, benar engkau Tuhan kami. Selanjutnya roh ini berkata lagi, syahidin, kami menyaksikan. Apa tadi Pak Bu? Kami menyaksikan. Berarti kita Pak Bu sudahlah melihat, menyaksikan dan bertemu Tuhan saat di dalam alam arwah. Maka itu kata ulun, jangan asing. Kenapa terdengar asing? Karena begitu kita lahir ke dunia, kita sudah melupakan semuanya. Ini pun Tuhan singgung dalam Quran. Awalam yaral insanu anna khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ulun yakin semuanya hafal karena ini dalam surah Yasin. Ya, yang perlu kita tahu bukan sekadar hafal ini apa Tuhan bepender. Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan ketika manusia dijadikan dari setitik air mani, kemudian menjadi darah, tulang belulang, diliput dengan daging, jadi manusia lahir ke dunia, tapi sayang kata Allah, fa idza huwa khasimun mubin, jadi musuh Tuhan. Cemapan nih pikiran, kenapa jadi musuh Tuhan? Karena kadang lagi inya melihat dan menyaksikan, bahkan tidak kenal Tuhan. Nah oleh karena itu jalan yang ketiga orang mengenal Allah itu dengan dia jalannya wahdaniyatuz zat, artinya dengan cara mengesahkan zatnya Allah. Sedikit lagi lu bicara supaya jangan sampai menjadi perkara-perkara perbantahan. Apakah bisa zat Allah dikenal? Nanti dulu, dengarkan baik-baik. Sekarang ini kekuasaan ada di tangan ulun, sebab mic-nya udah ulun. Gini, jadi pian dengar aja. Ayo Pak. Apa bisa kita mengenal zatnya Allah? Begini, bukan tidak bisa, hanya saja kita ini perlu memaham dalil. Dalam hadis katakan begini,
Bila salah paham, ya nampian madahkan kada boleh atau kada bisa. Dalilnya kan begini. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan, renungkan makhluk, jangan memikirkan zat. Orang memaham tidak boleh memikirkan zat. Kalau tidak merenung tentang zat, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Maksudnya bukan begitu. Maksudnya begini, pikirkan makhluk, jangan memikirkan zat. Artinya karena makhluk ini wujud zat. Jelaskan. Makhluk ini wujudnya zat. Karena makhluk wujudnya zat, lalu disebut sifat. Sedangkan sifat diri zat. Kada usah lagi memikirkan zat, karena sudah nyata zatnya berupa sifat. Sifat itu rupa, rupanya alam diri kita dan alam semesta. Paham kok sudah? Jangan lagi salah memaham. Bongliuran. Kalau boleh mikirkan zat, apa ada boleh? Nya perlu memaham hadis, bukan ulun ahli hadis. Paham gak sudah? Jadi nang dudukannya sifat, sedangkan sifat diri zat. Kan usah lagi mencari zat. Nah ada nih, jadi pikirkan. Punya kau pulang pikirkan ulun 3 tahun dari sini. Terpa malam di rumah orang aja terus. Di mapa komandan? Bisi komandan dari mikirkan cuma pakai sehnya. Datang ke Batu Licin goreng di rumah orang. Jangannya ada min Tuhan nyaman bulik. Ini tadi kan kisah pikiran makhluk, pikiran pangulun juga. Kisah aja pangmun bujuran toh aku naik. Ya kembali Bapak Ibu sekalian. Sudah paham hadis tadi? Nah hanya kita masuki pulang. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi, jangan salah juga memaham. Kata Rasulullah apa? Walillahi maharimu fala tahtikuha. Dan bagi Allah taala itu beberapa rahasia yang diharamkan, menyatakan dia, maka janganlah kamu buka akan dia. Dan apabila nyata bagimu rahasia itu dengan zauqmu, maka peliharakan olehmu dengan mengerjakan segala suruhnya dan menjauhi segala larangannya, supaya tetap ia bagimu, karena ia rahasia yang amat mulia. Nah, amun pian salah memaham hadis nih, lalu kada boleh membicarakan Tuhan. Belajar tasawuf haram tuh salah paham. Belum paham kan? Makanya hati-hati mengaji. Jangan asal baca hadis langsung tabuk. Hintalu jadi kuyak dulu. Ujar Nabi, walillahi maharim. Bagi Allah itu ada perkara yang diharamkan. Pala tahtikuha, maka jangan dibuka. Maksudnya apa? Ini nang kada boleh perkara zauq. Perkara zauq. Kalau membicarakannya, kalau belajarnya boleh, bahkan wajib. Jelaskan. Yang tidak boleh mengutarakan rasa. Kenapa rasa tidak boleh diutarakan? Karena rasa itu rahasia. Kenapa rasa tidak boleh diutarakan? Karena rasa itu bagi orang yang tahu, merasa, maka tahu. Hanya yang tahu, yang merasa. Ambil contoh mudah. Nyaman tuh kayak penyaman. Kau lah pian mau utarakan nyaman.
lezat. Kaulah mengutarakan lezat. Nyaman, lezat, nikmat. Kaulah mengutarakan nikmat. Rupanya tidak ada, bentuknya tidak ada, ya kan? Tidak berupa, tidak berbentuk. Nah ini perkara rasa. Ini yang tidak boleh diutarakan. Kenapa? Kalaupun dikata, tidak akan sampai kepada yang dimaksud. Nyaman, kada kau sampai lawan yang dimaksud, kecuali orang yang merasa. Jelas? Enak, tidak bisa disampai kepada yang dimaksud kecuali orang yang merasa. Lezat tidak akan sampai kepada yang dimaksud kecuali orang yang merasa. Ini yang tidak boleh, ini yang haram disampaikan. Kalau belajar tasawufnya, kalau belajar ma'rifatnya, menyampaikan hakikat ketuhanan, boleh, bahkan wajib. Jelas jangan? Jangan lagi salah paham. Duh, boleh jangan ngaji tasawuf terang-terangan. Siapa merangan kada boleh? Ini kitabnya buntungnya nih. Kitab ini dikarang oleh Allahyarham Syekh Abdurrahman Siddiq. Beliau anak Haji Muhammad Apip Bagalar Datu Landak. Beliau ini cucu Datu Paketan. Berarti jurian Datuk Kelempai. Yo pada kan mau salah. Jadi nang mana nang kada boleh itu. Nah sekarang kita bicara zauq. Apa itu zauq? Zauq. Ada kata-kata ulama. Kata-kata ulama. Bukan hadis, tapi benar. Malam yazuk lam yadri. Siapa yang dia tiada merasa, maka tiada tahu. Atau dengan perkataan lain, malam yazuk lam ya'rif. Barang siapa yang tiada dia merasa, maka orang itu tidak kenal Tuhan. Tidak mungkin kenal Tuhan kalau tidak melalui rasa. Tidak mungkin. Nah oleh karena itu, apa itu zauq? Zauq itu rasa. Rasa yang bagaimana? Begini Pak. Nah perkara zauq itu artinya rasa. Jadi rasa ini nang dihubungkan lawan Tuhan. Makanya hanya orang yang merasa nang tahu, hanya nang merasa nang kenal. Nah ini kena nang pian iktibarakan kisah Nabi melihat dan bertemu Tuhan saat Isra Mi'raj. Ini melalui zauq. Nah kayak apa kategori nang tergolong zauq ini di mapa? Satu-satu nah. Bila nang kayak itu orang tuh berarti zauq. Bila zauq orang ini berarti kenal Tuhan. Bila zauq orang ini menyaksikan dan bertemu sebahagiannya. Perkara zauq itu maksudnya apa? Kategorinya nih, hudurul qalbi. Bahasa kita hudurul qalbi itu hadir hati. Hadir hati yang bagaimana? Hudurul qalbi atau hadir hati maksudnya apa? Bahwa dia merasa saat itu berada di hadapannya Tuhan. Makanya Polun berdiri aja beliau. Ulun bilangnya pinal apa, ulun berdiri tandai pintar guru. Hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu saat pian duduk kah, saat pian berdiri kah, saat pian berabah kah,
saat pian diam kah, saat pian beraktivitas begawi kah, hudurul qalbi, merasakan akan kehadiran Tuhan. Artinya merasakan bahwa saat itu dirinya Pak Bu berada di hadapan Tuhan. Nah kayak Pak, merasakan dirinya berada di hadapan Tuhan. Saat itulah orang itu zauq. Nah kayak apa guru supaya berada di hadapan Tuhan? Nah ulun jalan akan pulang. Kadang anak memadahkan yang itu aja ngalih kena ngawang-ngawang pulang supaya hudurul qalbi. Nah kita senantiasa berada di hadapan Tuhan. Padahal sudah pian sambat waktu membaca doa iftitah. Mana kalimatnya? Ini wajah tuh wajhi Allah. Amun sawat membacanya itu hati kada hadir berdusta tuh. Mengaramput taruh sumbayang yang ngaramput Tuhan aja dikaramputinya. Apalagi guru. Ini wajah tuh wajhi. Sekalipun ini hukumnya sunat. Kuhadapkan wajahku dengan wajah Tuhanku. Apa maksudnya? Orang seperti ini dalam keadaan zauq, merasa berhadapan dengan Tuhan. Wajah itu apa gerak? Wajah itu ya wujud. Wujud itu ya jat. Jat itu nur Tuhan. Nur Tuhan itu asa dengan Tuhan. Sekali lagi, wajah itu lain wajah muha bubuhan pian lain. Ini wajah juga, tapi bukan ini yang dimaksud. Arti wajah itu wujud. Arti wujud itu jat. Arti jat itu nur Tuhan. Nur Tuhan itu asa dengan diri Tuhan sendiri, karena Tuhan menyatakan dirinya melalui nurnya. Bahadap pada di mana ada nurnya, di situ yang punya nur. Bahadap sudah. Orang itu saat itu dalam keadaan zauq. Nah ini nang bujur. Nah ini nang kisahnya, biar julun ambil dulu. Ini nang ceritanya waktu Nabi kita tuh Jarsi, waktu Isra Mi'raj melihat tuh, waktu Isra Mi'raj melihat Tuhan. Bukan Nabi melihat Tuhan, ada Tuhan. Hati-hatilah. Kita ini berulang tahun memperingati Isra Mi'raj, tapi kebenaran Isra Mi'raj tidak lagi terbuka. Katanya Nabi melihat Tuhan, namun melihat Nabi melihat Tuhan, bukan ada Nabi, bukan ada Tuhan. Tetapi saat itu Pak Bu, Nabi melihat dan bertemu Tuhan justru pada diri Nabi sendiri, karena saat itu Nabi dalam keadaan zauq. Jelaskah? Nah dudukan ini kan sepanjati dudukan nih. Dosa berdiri nang kayu ulut. Menpian berdirian juga terbanyak amplop baja sepan memberi. Sudah. Yang kedua, kayak apa gerang orang zauq? Orang nih zauq, kita harus mengerti. Orang yang dalam keadaan zauq ini Pak Bu, dia panah dari dirinya sendiri dan boko dengan Tuhannya. Nah panah lawan boko ini apa? Panah itu jaka bahasanya Pak Ibu paling mudah panah. Kadang merasa lagi ada memiliki diri. Itu panah.
Kalau kada lagi merasa memiliki diri, berarti nang ada yang ada wujudnya Allah bohong. Inya bila panah itu otomatis bohong. Kada usah lagi pian mencari kayak apa pokok. Bahasa mudahnya panah tuh lenyap, bokok tuh kekal. Kan secara bahasa. Nah orang jauh Pak Bu melewati jalan ini, dia panah dari dirinya, kada lagi merasa inya ada. Sehingga kekal dengan Tuhannya. Kenapa kekal lawan Tuhan? Kenapa Pak Bu alasannya? Karena mereka senantiasa beserta Allah. Alasannya di mana ada nurnya, di situ yang punya selalu beserta Tuhan. Nah, kada tahu kalau wali busia sekantor lawan pian, busia segawian lawan pian, busia nang kawan berorokoan, ya kada tahu wali. Padahal orang lawan Tuhan terus. Yuk, maka itu kita nih jangan menghina orang. Busianya wali, makanya jangan tapi dihina. Busianya wala wali jar mesti napa, karena mereka ini Pak Bu senantiasa beserta Allah. Makanya kenapa lalu Nabi mengambil satu sunnah. Nabi ini mengambil akan sunnah ini sebenarnya mendekatkan paham supaya umat ini mengerti. Tetapi sayang kenapa kada paham. Bila gawian nang baik-baik mulai ucapkan Bismillah. Kenapa Bismillah? Nak makan Bismillah, ya, nak minum Bismillah, hendak keluar rumah Bismillah, nak guring Bismillah, nak bako kudaan Arman jawab kada Bismillah nenek bahan nih orang bako kudaan naik odong-odong tuh Bismillah enggak naik odong-odong lah sarah ulun nemek tangan ulun. Kenapa kita harus dengan mengata Bismillahirrahmanirrahim? Ini tidak sekedar cuman kata-kata, harus memaham maksudnya apa. Lakukanlah segala sesuatu itu dengan serta Allah. Bismillah. Lakukan segala sesuatu itu dengan serta Allah. Jangan berpisah lawan Tuhan. Bila berpisah lawan Tuhan, maaf minta reda lah, ini tersambat nah, tapi ini bujur. Bila pian terpisah lawan Tuhan, berarti ini gawian setan. Maaflah, hendak bukti boleh ulun ngambilkan hadis. Nah, ketika suami istri melakukan hubungan badan, pahamlah, apabila ujar Nabi apabila dia lupa kepada Allah, maka hubungannya ini diikuti oleh iblis. Dan tatkala air mani laki-laki itu keluar berbetulan baimbai dengan air mani iblis, pian memaham kayak bener. Jadi iblis keempat menunggang kok tampar bener salah. Iblis nang kayak apa orangnya tuh, nah orangnya jelaskah? Orangnya kadang kita berdua iblis sekung kadang kayak itu. Ini maka hadis nih yang perlu dipaham. Makanya ujar Nabi bila lupa saat berhubungan badan
maka iblis yang mengikutinya, maka beimbai pulang air mani kita keluar lawan air mani iblis. Umat menangka itu anak siapa nenek? Binnya bin siapa? Dimapa iki? Itu bahasa Inggris. Ada sidin nih. Nah kita ke Jawa dulu ya, di jalanan semua. Kenapa balik pulang? Apa tuh licin? Tumat ja. Anak Makassar kaje. Dagaga duina. Orang ini biasanya anak awin. Enggih. Tapi kada kawat. Apalagi jadi bubuhnya nang ditunggu. Hah? Apalagi nang ditunggu. Ternyata jawabannya apa je? Dagaga duina. Nah. Makanya ulun nipin bahasa Pandang. Menulun bahasa ini ada harapan. Karawak Mokyun ini. Jadi saat itu Pak Bu, bukan iblis ikut orang ketiga, bukan, tetapi kelakuannya ini tidak lain sifatnya iblis. Maka itu kenapa harus bismillah, lakukan, kerjakan, perbuat segala sesuatu itu dengan serta Allah, jangan berpisah. Walau pian kadang mengata bismillah, tapi nyatakan cukup, karena segala sesuatu tidak harus dikata. Nang mengata mun yang kada tahu luput juga. Nah, tapi mun hendak mengata harus pas. Namun bagi orang yang tahu kadang mengata cukup aja, jelaskah? Cukup aja. Nah, serta Allah, lakukan itu dengan serta Allah, jangan berpisah. Nah, ketika itu Pak Bu, orang dalam keadaan zauq. Nah, dalam keadaan zauq inilah dia menyaksikan Allah. Menyaksikan yang bagaimana? Melalui batiniah, melalui tolong bedakanlah pandangan jadi hukum. Pian nih sudah kenal lawan Tuhan, tetapi bila salah pandang hukumnya lain. Hukumnya lain. Maka itu bedakan mana kodim mana muhadas. Bedakan dulu. Sekali lagi. Bedakan mana kodim mana muhadas. Yang kodim Tuhan, yang muhadas makhluk. Pian ini sudah kenal lawan Tuhan, pinandu bahwa segala sesuatu ini wujud nur, bujur benar. Kalau segala sesuatu ini wujud nur, apa saja yang ada di langit bumi dan segala sesuatunya, sedangkan nur itu rahasia diri Tuhan sendiri, benar. Tetapi maaf, kalau kita hanya memandang yang zohir, bila memandang dengan dua mata, perhatikan, bila pian memandang hanya dengan dua mata, dan tentu yang dipandang itu semuanya johir. Kalau yang dipandang itu johir, maka hukumnya makhluk. Kalau makhluk, hukumnya muhadas. Hati-hati, jangan pintar pandir. Ini jadi hukum. Pandangan pian jadi hukum. Nah, berbeda kalau pian memandangnya dengan batiniah. Dengan batin ini Pak Bu, dia tiada ada rupa dan bentuk, tapi melihat. Contoh penyaman lah. Nah ini dikit. Nah, lihat. Nah ini apa? Sambat satu aja dulu. Surban atau selain nanam pian padahakan. Kalau pian madakan ini surban atau selendang, itu memandangnya dengan mata.
maka setiap dipandang mata zohir, setiap yang zohir muhadas karena makhluk. Sekarang yang kedua selain surban, kain. Nah, kalau pian memandang nang kain itu memandangnya dengan batin, batin, maka hukumnya kodim. Jelaskah? Salah pandang, salah hukum. Sedikit benar ini, sedikit benar intil jaka bahasa orang Banjar, intil itu nama. Nah, dikit benar lagi gugur. Kalau entel lain, sidin kan beda, intil lawan entel beda, ada hukum. Nah, pian melihat dulu apa? Pian melihat diri pian apa? Bila pian melihat diri pian dengan dua mata, ini jangan katakan rahasia Tuhan, makhluk. Karena mata ini Pak Aiboy hanya bisa melihat nang nyata, nang nampak aja. Dia tidak bisa melihat di balik nang nyata, paham lah? Di balik nang nyata, ini di balik diri ini nah, kada kawa mata tuh. Nah, kalau yang batin, yang dikatakan mata hati, dia bisa menembus pandangan di balik yang nyata, bahkan di balik yang nyata itulah yang teramat sangat nyata. Menyak ada paham beranai sudah. Aku kancang udah bapak bandir. Sakit butuh rakungan kok. Apa tadi? Kenapa? Nah, ada yang terlebih nyata. Diri kita ini sudah nyata. Ada yang terlebih nyata. Yang nyata, yang terlebih, yang nyata surban. Yang terlebih nyata kain. Karena nang jadi surban itu kain. Wujud surban itu kain. Nama surban juga nama kain. Jadi yang terlebih amat sangat nyata kain. Tamsilakan ke diri. Insan nyata, terang, benerang, jelas. Tapi ada orang yang amat sangat nyata di balik diri kita. Paham? Hati-hati ini banyak pian yang salah. Akhirnya kada kau menyelamatkan. Pandangan jadi hukum. Makanya bila pandangannya sudah pas, bebinian kin kelepek-lepek. Nangkai dipupuh ya Allah. Wow, sekali memandang olera paninian najarabah, paninian ya aja panin olera pandangan. Oh, itu ada dalam Quran, ada Harman. Oh, cepet banget. Tapi kadang kalau dibarin ini bisa nahan. Dalam Quran apa? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Kusali aja mendengarkan. Artinya apa dalam Quran? Jikalau mereka tuh memandang aku, maka tunduk kasih sayang kepadaku. Wah, hancur liung. Itu ada dalam Quran, asal pas neng ini ya Allah. Seorang aja nang kasasahangan orang ada hendak. Kasihan di lo. Ada payu-payu tinggi ujuk maton. Oh iya, orang kadai jurang kalimpanan enggak. Sudah kalau kamu membedakan mana kodim mana muhadas? Sudah kalau nang kodim tadi kada kau disambar pandangan pian. Nah, apabila pada saat itu pandangannya benar, pana dirinya
Pana dirinya sendiri dan boko dengan Tuhannya karena merasakan kehadiran Tuhan, karena merasakan mereka beserta Allah. Orang itu dalam keadaan zauq. Nah, ini kada kau dikesah amun inya mengesahkan pada akan orang napa nih gigi el ala sinting kada ini nang kada boleh, ini nang dipadakan hadis tadi walillahi maharimu fala tahtikuha, ini nang diharamkan tetapi belajarnya wajib. Siapa madakan kada boleh, salah paham hadis kemana jalur nang boleh kada boleh itu nah. Nah, ulama gin salah memadahkan, lalu umat nih ditakutani, jujur aja. Akhirnya umat ditakutani, do boleh, itu haram napa? Nang dipadakan haramnya tuh perkara zauq. Kenapa diharamkan? Karena rasa kada kawa dibahas, dikata hanya yang merasa yang tahu, pahamkah? Kalunya ilmunya boleh, ilmunya wajib, belajarnya wajib. Jadi bila ada ulama yang melarang, padahal batas mana yang boleh kada boleh? Kita bukan nak menentang, salah paham. Quran hafal, hadis hafal, tapi kada paham. Hafal aja, terjemahnya tahu, terjemah aja tahu, mengerti kada? Bukan ulun nih mempiragah tahu, bukan. Cuman ingin memberitahu, nah kayak apa ini caranya? Saudara, nah zauq. Bilanya sudah jauh ini biar bah. Lun padahal lebih awal lagi. Kalau orang sudah jauh, maaflah. Maaf, ini kata wali. Kalau perkataan wali hak kada? Hak. Karena perkataan wali ini adalah perkataannya Rasulullah. Perkataan Rasulullah adalah perkataannya Allah. Maksudnya wali itu jubahnya Rasulullah. Rasulullah itu jubahnya Allah. Sama aja Tuhan berkata. Punya paham, yang ada paham tuh jangan dipadahkan wali itu Tuhan. Bungul bener. Punya paham. Wali mengatakan satu kali Pak Bu turunnya napas atau satu kali naiknya napas itu nilai ibadah 1000 tahun. Mas sekali turun 1000 tahun, kita jangan nang 1000 tahun, tarawih 20 aja lah Pak. Jujur kan? Ini sekali turun napas 1000 rakaat, naik pulang napas 1000 pulang. Satu kali 24 jam, satu hari satu malam, napas ini berapa kali naik turun? Hitung sorak. Bapak kok nyuruh hitung itu kali 1000 apa? Ayo. Mereka mengatakan ini bukan tanpa dasar. Mereka mengkias Quran. Di mana kiasan Qurannya? Hah? Nah, nang di sini nang kisah Lailatul Qadar, maaflah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar, barang siapa nang beramal beribadah membetuli malam Lailatul Qadar, maka pahalanya, nilai ibadahnya lebih baik. Ingat, lebih baik 1000 bulan, bukan 1000 bulan. Kalau hitungan 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan, itu 1000 bulan. Ini khairun, lebih baik. Berarti kada kau hitung. Itu Lailatul Qadar. Nang dipadahkan Lailatul Qadar
Ujar ulama madahkan si wali, Lailatul Qadar itu tidak saja ada di 10 akhir Ramadan, di malam-malam ganjil, tetapi tiap malam. Lailatul Qadar itu tiap malam, fi kulli lailah, tiap malam. Nang kayak apa supaya makna Lailatul Qadar itu? Nah, iya nang ini nah. Apa guru urusannya napas dangari. Nih hidup pada. Nah, dari sini dong. Hiduplah. Kita bisa bergerak dan diam. Ini kita cari dari mana nih? Jangan asal bergerak berdiam aja. Kita bisa berbagai-bagai. Kita bisa hidup. Hah? Ini dari mana? Nyawa ini nah dari mana? Nyawa berataan ulun ini nah dari mana? Nyawa ini atau ulun ini nah samunyaan dari napas. Dari napas yang turun. Napas dari mana? Dari ruh. Sedangkan napas dengan ruh ini satu. Napas nama zohir, ruh nama batin. Begitu ruh keluar masuk namanya napas. Sekarang ruh dari mana? Dari nur. Nur dari mana? Dari Tuhan. Sekarang kita buliki dari Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur. Nur menjadi ruh. Begitu ruh turun naik keluar masuk berupa napas, disebut napas. Napasnya mesra ke batang tubuh hingga kita hidup dan bisa berbagai-bagai dipadakan. Nyawa. Siapa nyawa? Jelaskan. Lailatul Qadar bi kulli lailah, tiap malam kadosa menunggu nang 10 akhir guring juta. Nah pasti guring juga mempuasa di guringan jola. Alhamdulillah, makin puasa makin janak guring. Mulai bersaur guring aja lagi sampai hendak berbuka. Ya Allah, laki siapa nih? Buntung mana bisa laki. Sekalinya berdalih hadis, Allah ya ada hadisnya. Aku tahu hadisnya tuh. Nomoso ini ibadatun, tidurnya orang puasa ibadah. Nang ini nang diambilnya ngaran guring orang puasa roe ibadah guring itu terlalu pintar. Ya kau ulun hendak ulun nang beduhulu kada pian kada. Maksud tidur orang puasa tuh ibadah, tahulah. Tidur orang puasa ibadah. Kita mengerti dulu arti siam atau puasa itu apa? Imsak. Lain imsak nang berbunyi itu tanda jangan lagi makan minum. Imsak puasa, saum atau siam dari bahasanya dikatakan imsak. Arti imsak menahan, maksud tahan, jangan lagi rasa wujud seorang, apalagi gawian seorang, tahan. Nah saat duduk nih nah imsak, maka namanya puasa. Tidurakan nih, tidurakan. Maksud tidurakan bukan mata guring terus. Arti tidurakan, jangan lagi merasa kita nang berisi wujud, jangan juga nang merasa berisi perbuatan. Itu maksudnya diam, imsak. Guring namanya. Guring nenek. Tapi nang dalam selawar jangan guring. Mengguring neng itu kayak apa? Bah. Raman. Apa roh udah jatuh nih.
Enggak arti imsak. Nah, tidurnya orang puasa. Berarti kita puasa itu kadang Ramadan. Nabi madahkan, ujar Nabi, "Lau ta'lamu an ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Andai kata umatku mengerti dan tahu Ramadan tuh, andai tahu satahunan Ramadan. Kalau bahasa fikih lain lagi, andai kata tahu nih kayak apa fadilat, kelebihan, keistimewaan, keutamaan, ganjaran yang diberikan orang yang berpuasa Ramadan. Nah, saking ganal pahala, maka inya hendak puasa tuh setahunan aja memandang pahala. Ini bahasa fikih, ini bahasa syariat. Nang bahasa hakikat lain itu orang mengerti nang sebujurnya. Jangan seorang satahunan puasa walaupun berokok, jangan kena puasa berokok. Ini bubuhnya ini kada kau dilajari puasa brokoknya Arman pun gawian nenek. Dipaham, jangan kena guru jadi fitnah. Inggih kadang berokok nih puasa seorang diujar lalu mau. Nah, jadi setahunan. Mana dalilnya Qur'annya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menjadikan kamu, kata Allah, dan aku juga nang memperbuatnya. Wujud-wujudku ya Tuhan, kelakuan-kelakuanku. Napa tadi? Wujud-wujudku, kelakuan-kelakuanku. Kita nih Pang, apa nih? Kita ini dua. Kita ini Pak Aibuai sekedar saksi, menyaksikan wujud Allah dan menyaksikan perbuatan Tuhan berlaku pada diri kita, berlaku pada yang lain, saksi ya. Yang kedua, selain jadi saksi apa? Kita nih menanggung rahasia aja, menanggung. Nang kayak banyu tuh dicangkir, pian minum cangkirnya apa banyunya? Bubungolan cangkir diminum. Pahamlah maksud ulun, minta reda lah ulun mendekatakan paham nah. Jadi cangkir ini cuman sekedar alat. Cangkir sekedar menanggung aja. Nah, sama tubuh kita ini menanggung rahasia Tuhan dan menjadi saksi atas wujudnya dan perbuatannya. Nah, bila di sini Pak Aipian berlaku, maka Allah katakan ini nang kada dihisap, nang ini nang kada dihisap. Mana dalil? La yus'alu amma yaf'alu. Tidak bakal ditanya, tidak bakal dihitung. Kalau kau nyatakan kata Allah itu gawianku, jelaskan. Pian sumbah yang rajin gini dong, apalagi kada sumbah yang sumbah yang rajin jadi top lagi. Maksudnya jangan lagi merasa wujud dan gawian kita maka ada berhitung, mudahan kita nak ada berhisapan. Makanya biar jauh aja nang berokok biar kada bisa pelak. Ingat aja kan guru lagi nih buatnya nih 2 tahun na pere saku kada ingat lagi saban guru ji pinaranai rokoknya. Biasa ada sudah sebelum pengajian paling kabana seselop, paling kadang sebungkus. 2 tahun baru ditinggalkan ingat lagi. Orang armanai mun kada aku mengatakan ikam berang ajudan kok tangan kiri kok kalau ada tangan kanan. Nah kembali zauq. Masya Allah, orang nang zauq itu nang melihat dan bertemu Tuhan, nang kayak Nabi Isra Mi'raj. Kadanya ada Tuhan kok kecungkungan. Kalau nah saat itu ada Nabi ada Tuhan berarti kada esa, masih dua kada esa masih 2.
Tapi masalah dua ini aku mau aku kalah bana nenek. Nggih. Amun ini masalah begini, nah itu kok kalah tak? Nggih. Japian ro japian, kada boleh dua, harus. Nah ini aku kalah. Aku anak belajar ilmunya kan. Pahamlah. Nah. Ini simbol, ini isyarat, tapi kena jangan dibayangkan. Tolong, ulun memadahkan, tapi jangan kena dibayangkan. Orang waktu sembahyang bakiam tuh kayak Pak, bakiam. Kayak ini kalau bakiam, nah kayak apa tuh? Lihat dulu. Nah, selamat jelas. Nah lihat telapak tangan kiri menutup pusat, sudah. Telapak tangan kanan berada di atas tempat persendian, sudah. Ibu jari, telunjuk, jari tengah di bawah, satu aja, letakkan satu aja. Jelas? Ini orang mengesahkan. Nah, ibu jari, telunjuk, jari tengah agak ke bawah. Ini orang mengesahkan. Ini orang hakikat. Kalau orang tarekot dua. Nah, jelaskah? Dua-duanya benar. Cuman jalannya jalan tarekat dua. Paham? Kalau jalan hakikat satu aja, turunkan satunya. Jelas? Dua-duanya benar. Cuman harus memaham, ini jalan mana? Jalan mana nih? Kalau dua nih jalan mana? Jalan tarek. Kalau satu, nah ulun dilajari guru kedua-duanya. Tapi ulun memilih nang mana? Nang satu. Tapi mun babini amun sekungjak kalalon arman. Jadi ada kisahnya, biar kisah sebut jelas. Ada yang memadahkan lon ulun, guru jadi babini dua aja. Siapa culun fitnah madahkan aku nih babini dua. Soalnya tiga. Yang kedua fitnah, bujur kalau memadahkan dua fitnah, salahnya bu maaf pula. Nah satu aja ulun mengaji kedua-duanya ulun kaji lawan satu ulun mengambil nang satu, bahkan yang satu itu pian lagi anda waktu tahiyat satu kedua satu mau asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadur dua satu. Coba bayangkan di dalam gerakan sholat saja sudah Pak Aibuai nyata menyatakan, nyata kita nih menyatakan nang sudah nyata, nang sudah nyata sudah, cuman kita nyatakan, kita benarkan. Nang ini nah biar kada disambat telur, ya telur, kita menyambat telur itu lebih menyatakan itu nyata sudah telur, disebut tidak disebut. Tapi ketika kita menyatakan telur yang sebenarnya telur, itu artinya apa? Menyatakan yang sudah nyata. Nah satu ulun kada mangarasi pian nang dua atau nang satu terserah, tapi bagi ulun satu. Tahu kalau tadi caranya? Nah waktu tahiyat pun satu aja, asyhadu an la ilaha illallah, mengangkatnya waktu ilah, waktu menyebut ilah. Adakah tahiyat awal, adakah tahiyat akhir? Pikir dapat pian pikir. Adakah tahiyat awal, apakah tahiyat akhir?
tangan tuh sudah bergenggam. Nah kayak ini sudah, nah bu. Jangan kayak ini, hanya kayak ini. Di dalam fikih katakan itu terlalu banyak gerak. Jadi tangan begini, tapi jangan dulu diangkat. Mengangkatnya kapan? Ketika menyebut atau mengata illah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, telunjuknya jangan kujur, agak ke bawah, jangan tapi lurus. Bila nang lurus nih berarti aku tahu Arman saat itu minum jamu. Lalu noh kajung. Makanya dan hari aku. Nah, jadi waktu ilah jangan tapi kujur. Ini. Nah, agak ke bawah. Bu, paham? Bapak Ibu? Nah, kapan merubahnya? Sampai selesai sholat, sampai selesai salam begitu. Jangan dirubah, jangan diturunkan kecuali selesai salam. No, nak belajar sembahyang dikiranya aku baru belajar. Aku belajar. Kitabnya ada khusus tentang sholat Nabi, khusus membicarakan sholat, bagaimana cara Nabi sholat. Ada kitabnya. Dan kitab itu, maaflah, kitab itu waktu ulun di Madinah masih ada kitabnya. Berapa tahun masih ada. Waktu itu ulun berada di Madinah. Karena waktu itu Pak Bu, aduh sadar, karena di Padakan pian alim, pada kada alim. Sudah, lanjut. Selanjutnya Pak Bu, bagaimana lagi orang yang dalam keadaan zauq? Orang dalam keadaan zauq ini bertemu Tuhan di mana saja. Kenapa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu orang zauq. Nah, di apa lagi? Nah, caranya dari semua nih biar sebuting, apalagi beratan. Alhamdulillah Bu, jangan dikarasi, biar sebuting gue dari semua nih. Nah, cukup. Apa lagi? Tak kala itu Pak Bu, bahwa hilang kesadaran dirinya, lebur di dalam iradat Allah. Masya Allah, hilang kesadaran dirinya, lebur di dalam iradat Allah. Namun perhatikan, yang menyatu, yang lebur itu bukan tubuhnya. Yang menyatu, yang lebur bukan tubuhnya dengan zat Allah, tetapi kesadarannya. Bukan yang hilang awaknya, kesadarannya. Jelas kada? Kayaknya salah. Lalu nang bebinian bingung kayak apa guru nak menghilangkan awak ada terus. Iya salah. Yang hilang itu kesadarannya, bukan jasadnya. Yang menyatu bukan tubuhnya lawan zat Allah. Kada boleh. Kalau ada tubuh, ada zat Allah, masih dua. Yang menyatu bukan tubuhnya, tapi Pak Bu, kesadarannya. Paham? Nah, saat kesadaran itu Pak Ibu lebur di dalam iradatnya Allah, maka orang itu dalam keadaan zauq. Nah, ini kada kawa dikesahkan bahwa ini nang haram. Cuman ulun memadahkan nih jalan. Apa kada boleh memadahkan jalan? Boh. Panak tertuju kada ada alamat. Ayo ting-ting ngejahnya tetamu alamatnya palsu terus semalam tuh. Cuman wah ini untungnya lah. Ini mincer nang lain pulang je.
Boy siapa? Bolia apa? Boliam? Han semalam kukira arah mana limbah ampihan lawan Ipan Gunawan lawan aku sekalinya lawan Boy pulang. Aduh mah jauh nih tuhuknya aku membisai Haji Rajab. Itu apanya? Rumahnya di Depok, lain di Batu Licin, lain rumahnya di Depok. Tahu aja lematnya datang ikan. Tadi paham kata deh. Jadi nang dipadahkan asa lawan Tuhan itu bukan jasadnya menyatu lawan zat Allah, tapi kesadarannya. Hati-hatilah bila awaknya nang menyatu lawan Tuhan tuh sirik. Kenapa? Masih dua kesadaran pian. Nah ini nang apa namanya hilang atau lebur kesadaran di dalam iradat Allah. Maka sekarang ini orang itu dalam keadaan zauq. Masya Allah. Orang seperti ini Pak Egwe, ini nang dipadahkan maplah. Mereka ini dalam kitab ulun bukan apa namanya mengarang-arang. Mereka inilah yang dikatakan orang-orang Allah. Maksudnya orang-orang Allah itu apa? Ahlullah wa ahlu Rasulillah. Keluarga Allah dan keluarganya Rasul. Orang nangka ini diakui keluarga Allah dan keluarga Rasul. Ayo gimana Pak? Keluarga Allah. Dah lanjut. Lo lihat jam dulu. Mengelabian rugi lo. Jam berapa man? Baru 2 jam nah. Ujur mengkirim 2 jam ujur nah. Setengah 10 kah 2 jam lagi belum. Dikit lagi lah. Nya kada senang tawi banyak-banyak ya kalau uji asal paham. Nya kada paham sebuting asal ngerti itu aja. Nah sebuting lagi nah. Dalam keadaan orang tuh sudah zauq, dalam keadaan orang sudah merasakan. Benarkah orang tuh dalam keesaan lawan Tuhan? Benar. Karena itu kita harus tahu arti rasa. Rasa itu apa? Justru nampian katakan rasa itu Rasulullah. Jadi Rasulullah ada pada diri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu rasa yang ada pada diri kita. Yang mana rasa? Ulun ambil contoh. Pian melihat ulun, yang melihat itu rasa. Pian mendengar ulun bicara, yang mendengar itu rasa. Sekarang ulun bicara, yang bicara itu rasa. Kita gerak diam, itu juga rasa. Rasa itu tidak lain Rasulullah. Inilah ayat Quran katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah ada seorang rasul pada diri kamu. Rasa. Sudahlah. Nah, rasa itu tiada lain rahasia. Pulang. Siapa rahasia? Rahasia inilah yang bernama Allah. Berarti Allah dan Rasulullah asal. Kenapa begitu? Karena Pak Bu, nang rasa itu kada lain ruh. Sedangkan ruh itu ruhnya Allah yang dikatakan rahasia. Rahasia siapa? Nur. Karena nur nang jadi ruh atau rasa tadi. Berarti Allah dan Rasulullah ada di. Karena dia asa, lalu pian sahadatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur. Selama ini kita selalu beranggapan Tuhan gaib. Muhammad Madinah. Ulun kada tinggalakan. Nah, bila ulun tinggalakan nih bahaya. Salah paham kan?
biar kita terusakan lanjut. Sudah Tuhan lanjut. Kita lanjutlah supaya nih jangan sampai bulik karena berpikir. Tadi ulun katakan Allah dan Rasulullah asa. Rasulullahnya rasa, Allahnya rahasia. Rasa itu ya diri yang batin. Rasa itu diri yang batin. Melihat itu rasa, berarti Rasulullah. Mendengar itu rasa, itu Rasulullah. Bicara itu rasa, Rasulullah. Gerak diam hidup itu rasa, Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sudahlah, sekarang naik. Sedangkan rasa itu rahasia. Rasa itu tidak lain rahasia. Rahasia itu bernama Allah. Kenapa? Karena rasa itu kada lain wujud ruh. Wujud ruh yang dikatakan rahasia. Sedangkan ruh itu wujud nur yang bernama Allah. Karena nur yang jadi ruh rahasia. Lalu ruh tadi karena dia tidak berbentuk, tidak berupa, sama dengan rasa yang ada pada kita itu hakikat ruh. Lalu namanya Rasulullah. Sehingga Pak Bu, rasa itu diri yang batin. Rasa tadi rasa itu diri yang batin. Rasa atau Rasulullah itu diri yang batin. Diri yang batin itu rupa ruh, yakni daripada nur bernama Allah. Maka benarlah Allah dan Rasulullah itu rasa dan menanggung terus. Nah mudah-mudahan yang ini selamat. Ini kada tahu terus lawan Tuhan. Lalu kayak apa Muhammad tadi? Kan tadi katanya Allah Muhammad asa, Rasulullah dan Allah Rasulullah itu kan Muhammad. Ini Muhammad nang mana? Perhatikan. Muhammad nang si rasa tadi yakni ruh. Jadi Muhammad, hakikat Muhammad bukan Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad juga terbit dari hakikat Muhammad. Tolong dengar, ulun tidak mungkin mengulang-ulang terus. Hakikat Muhammad itu ruh. Hakikat Muhammad itu kada lain nur. Sedangkan nur itu sudah jadi rasa pada kita. Berarti rasa pada kita itu perwujudan ruh yang tidak lain nur, yang kada lain juga hakikat Muhammad. Kita sedang membicarakan hakikat Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Satu, hakikat Muhammad bukan Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad itu wujud hakikat Nur Muhammad yang paling sempurna. Jelaskan. Nah oleh karena itu Muhammadnya itu ia ruh pada kita. Karena itu Muhammad bersifat laisa, tidak bisa memakan. Kalau nang Nabi Muhammad nang lahir di Mekah, anak Sayyidina Abdullah, hijrah dan wafat di Madinah, sidin juga babulu, bakulit, baurat, badaging, ya, badarah, ya. Nah itu sifatnya jasmani. Pada diri sidin ada hakikat Muhammad, pada diri kita ada hakikat Muhammad, pada semesta alam ada hakikat Muhammad, yakni Nur Muhammad. Oleh sebab itu karena sudah kita mengenal Muhammadnya, maka kita tadi membaca wirid kalau
La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Muhammad itu wujudnya Allah. Ulun tidak katakan Muhammad itu Tuhan, tidak mengatakan Muhammad itu Allah, tidak mengatakan Muhammad itu jadi Tuhan, jadi Allah. Tetapi Muhammad itu benar-benar wujudnya Allah karena dia rupa rohani, sedangkan rupa rohani wujud nur. Nur itu bernama Allah yang asa dengan Tuhan. Jelas? Nya kada jelas sudah nyaring nih lapah kok. Berarti wirid ini nang dikatakan la ilaha illallah Muhammad wujudullah sabarataan. Bukan kita mengaku Muhammad kada, jadi Muhammad kada juga. Benar-benar Muhammad tuh ada pada diri kita. Siapa tadi? Rupa rohani pada kita rasa. Jelas kan? Inyalah Isa melihat lain mata. Basar itu Muhammad. Yang dipadahkan Allah juga bersifat basar. Telinga lain sama. Ya kan? Samaknya tuh Muhammad ada. No. Mudah-mudahan nih kau dipaham. Lalu nurun haqqullah. Muhammad rupa rutu dari nur, maka nur itu juga kada lain kenyataan al-haq, yakni Tuhan yang bernama Allah. Nang mana? Mun kada melihat Allah Muhammad di mana kita ini? Nah inilah aku bermimpi Rasulullah nang di Madinah, bermimpi Rasulullah nang di Madinah hak benar, karena hadis memandangkan ujar Nabi apa? Man ra'ani fil manam, siapanya bermimpi aku dalam tidur, faqad ra'ani haqqa, mimpinya benar. Tetapi mengenal Muhammad lebih hak. Jelaskan. Pian walaupun kada suah bermimpi lawan Nabi kita nang di Madinah, kada suah. Tapi pian mengenal Muhammad itu lebih hak. Jelas? Alhamdulillah nih kita nih bermimpi Rasulullah, alhamdulillah. Tapi melihat Rasulullah pada diri lebih hak. Jelas kamu? Jangan kecewa. Pian bermimpi ulun hak, tapi bertamu ulun nah langsung lebih hak. Apalagi boleh jadi bini ulun hak lagi. Asal jangan peninian. Paham nih, paham. Orang kadang-kadang Pak Bu memaham tentang Muhammad tuh ada dua rupa. Imam Al-Ghazali madahkan rupa jasmani, nah nang kaine nang babulu, baurat, badaging, badarah, rupa nang rohani. Jelas ya? Nah nang rupa rohani nang ini, nah kenali bujur-bujur, karena masing-masing ada wadah kita. Wa'lamu, ketahuilah kata Allah dalam Quran, annabikum Rasulullah, pada diri kamu berataan ada Rasulullah. Nah apalagi bermimpi Nabi hak, tapi mengenal Rasulullah pada diri lebih hak.